Selamat pagi, perkenalkan nama saya Antonius Zacharias Nusi, NIM 210 115 0021, kelas A semester 2, program studi Penjaskasrek. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung keterampilan gerak. Seseorang yang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Misalnya, seseorang yang terampil bermain sepak bola, maka ia mampu antara lain menyepak, menggiring, atau menghentikan bola dengan gerakan yang benar dan melakukannya secara efisien. Melakukan secara efisien berarti menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerak dengan sebaik-baiknya. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk mencapai efisiensi gerakan, diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya, yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien. Bukan hanya kemampuan fisik saja, tetapi juga kemampuan mental serta kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk efisiensi gerak. Kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional. Kondisi mental sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan emosional. Demikian juga kondisi emosional sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kondisi mental. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Agar gerakan bisa dilakukan secara efisien, kemampuan dan kondisi fisiknya harus baik. Mengenai kemampuan dan kondisi fisik sendiri, ada berbagai macam kemampuan yang diperlukan untuk mendukung gerakan. Macam-macam kemampuan itu yakni 1. Kecepatan reaksi, 2. Kekuatan, 3. Ketahanan, 4. Kecepatan, 5. Fleksibilitas, 6. Ketajaman indera. 1. Kecepatan. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan, di mana respon gerak harus akan sesegera mungkin setelah ada stimulus. Misalnya, dalam start cepat, setelah aba-aba ya, maka pelaku harus segera mulai berlari. Dalam keadaan seperti ini, kecepatan reaksi sangat berperan atau sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang bukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Kedua, kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Di dalam berbagai macam gerakan kita sehari-hari, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Misalnya, untuk mendayung dengan baik diperlukan kekuatan otot-otot bahu dan kaki. Untuk bisa berlari dan meloncat dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot kaki. Yang ketiga, ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan di dalam melakukan kerjasama. Banyak gerakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu lama dalam kegiatan olahraga. Untuk perulangan gerakan yang harus diulang-ulang terus-menerus dalam jangka yang panjang, kita sangat perlu ketahanan fisik yang baik. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya, dalam gerakan-gerakan memukul atau menghindar, begitu ada peluang untuk memasukkan pukulan dengan cepat. Demikian halnya apabila ada pukulan lawan yang mengenai muka, maka petinju harus melakukan gerakan menghindar agar tidak terkena pukulan. Yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak.
di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian. Gerakan-gerakan yang sangat memerlukan fleksibilitas yang baik adalah gimnastik, judo, dan gulat. Misalnya, dalam gimnastik, agar bisa melakukan penangkapan, kedua kaki di depan dan ke belakang atau ke dalam. Yang terakhir, ketajaman indera. Ketajaman indera yang sangat diperlukan dalam melakukan gerakan keterampilan yakni indera penglihatan. Ketajaman indera penglihatan diperlukan untuk menangkap stimulus visual, apalagi bila stimulus visual yang ditangkap bergerak dengan cepat. Misalnya, dalam membidik sasaran kepanahan atau menembak. Di dalam menembak, ketajaman indera sangat diperlukan pada nomor-nomor yang sasarannya bergerak. Yang kedua, kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi, kemampuan mental berarti kemampuan berpikir. Di dalam kemampuan menilai ini, termasuk juga kemampuan tersebut seperti telah digambarkan di depan bahwa fungsi mental erat dengan fungsi fisik dan fungsi emosi. Dengan demikian, mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Kemampuan mental yang baik bisa mendukung gerakan yang efisien. Kemampuan apa saja yang termasuk di dalamnya, yakni sebagai berikut. 1. Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. 2. Kecepatan memahami stimulus. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan spesial. 5. Kemampuan menilai objek yang bergerak. 6. Kemampuan menilai irama. 7. Kemampuan mengingat gerakan-gerakan lampau. 8. Kemampuan memahami mekanika. 9. Kemampuan berkonsentrasi. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan. Kedua macam kemampuan ini sangat erat kaitannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat kedua, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Misalnya, dalam bermain bola voli, ada bola yang melambung tinggi di dekat net. Seorang pemain di depan. Bagi pemain tersebut, bola yang melambung ke arahnya adalah merupakan stimulus yang seharusnya dipahami. Maka ia harus cepat memahami bahwa ada bola yang datang dan bisa di-smash, kemudian harus mengambil keputusan untuk melakukan smash. Respon yang kemudian dibuat adalah melakukan gerakan awalan dan meloncat, memukul bola pada saat bola masih berada pada ketinggian di atas net. Kemampuan memahami hubungan spesial, yakni kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lainnya. Contohnya mengenai smash dalam bola voli tersebut. Mengenai kemampuan memahami hubungan spesial juga berperan di situ. Pemain harus bisa menaksir jarak antara bola dan ketinggian bola, sehingga ia bisa menyesuaikan berapa langkah yang dilakukan untuk mendapat posisi yang ideal untuk memukul bola. Kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai waktu lamanya senam berirama. Misalnya di dalam senam irama atau melakukan gerakan sesuai dengan lagu, seperti senam kesegaran jasmani. Kemampuan mengingat gerakan lampau atau mengingat gerakan yang pernah dilakukan. Kemampuan ini sangat penting untuk keterampilan gerak. Mengingat di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam gerakannya, yakni kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah dibiasakan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan gerakan adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk berbagai unsur kemampuan gerak yang perlu dikuasai sebelumnya. Kemampuan memahami keterampilan. Kemampuan yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk gerakan yang benar
maka otak bisa memberi gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan dengan bentuk yang benar. Kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan ini sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengerahan daya yang dimiliki. Misalnya, di dalam persiapan melakukan loncat indah, senam prestasi, atau gimnastik, angkat besi. Tanpa konsentrasi, seseorang tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, unsur kemampuan emosional. Seperti halnya unsur fisik dan unsur mental, unsur emosional juga adalah penentu penampilan gerakan yang efisien. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung kemampuan yang efisien yakni sebagai berikut. 1. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. 2. Tidak ada gangguan emosional. 3. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan. 4. Melakukan sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Yang pertama, merasa perlu dan ingin untuk mempelajari atau melakukan gerakan merupakan motivasi internal atau larangan dari dalam diri untuk berbuat dalam bentuk mempelajari atau melakukan gerakan. Apabila seseorang berbuat karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri, maka ia cenderung berbuat dengan sebaik-baiknya karena tidak merasa terpaku pada seseorang. Yang berbuat secara sukarela cenderung akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh seseorang yang berbuat karena terpaksa. Yang kedua, sikap yang positif terhadap prestasi. Sikap ini bisa menimbulkan kecenderungan berbuat baik untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai prestasi yang baik menjadi terbuka. Tapi, ada sikap positif terhadap prestasi, kemungkinan itu menjadi tertutup. Selanjutnya, kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan ini memberikan kemungkinan dari seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, atau tidak berbuat di luar batas. Seseorang yang mengendalikan dirinya akan lebih mudah untuk mengikuti aturan-aturan, termasuk mengikuti aturan tentang bagaimana agar dirinya bisa menjadi terampil. Kesimpulan dari materi tentang unsur-unsur pendukung keterampilan gerak yakni gerakan yang terampil bisa terjadi karena dukungan dari 3 macam unsur, yaitu unsur-unsur fisik, unsur-unsur mental, dan unsur-unsur emosional. Ketiga unsur itu harus diorganisasikan dengan baik agar gerakan yang terampil bisa dilakukan. Kemampuan fisik yang diperlukan untuk melakukan keterampilan gerak yakni waktu reaksi, kekuatan, ketahanan, power, fleksibilitas, ketajaman indera, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Kemampuan mental yang diperlukan meliputi pemahaman keterampilan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan-gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Kondisi emosional yang diperlukan meliputi tidak ada gangguan emosional, merasa perlu mempelajari atau melakukan gerakan, sikap positif terhadap prestasi gerak, dan mampu mengendalikan emosi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.